Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, nuwasil qira'ata kitab al-wadihi fi syarh al-ajrumiyyah li Abi Mustafa al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an fi safhati 162. Na'am, ta'liqatun 'ala an-nass, ta'liq terhadap nas matan ajrumiyyah. Qala hafizahullah, aqulu aqad al-musannifu hadzal baba li bayani mansubatil asma'i faqala, penulis yaitu sahibul matan Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan mansubat, menjelaskan isim-isim yang mansub. Faqala, maka beliau rahimahullah mengatakan babu mansubatil asma', bab isim-isim yang mansub. Tsumma akhadha yu'addiduha faqala, kemudian beliau menyebutkannya satu persatu dan mengatakan al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ul bihi wal masdar wa dharfu az-zamani wa dharfu al-makani wal hal wat tamyiz wal mustathna wasmu la wal munada wal maf'ul min ajlihi wal maf'ul ma'ah wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wat tabi'u lil mansubi وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. أما بيان هذه فواضح. وقد يخفى وجه تعدادها ب15 فلنذكرها مرقمة. Dan terkadang tersembunyi atau tidak diketahui kok bisa dianggap, beliau mengatakan 15, dan jika kita hitung jumlahnya 14. Kok bisa jadi 15? Urutannya sebagai berikut: fal nadhkurha muraqqamatan. Nah, sesuai nomor. Pertama, awalan al-maf'ul bih, thaniyan al-masdar, thalithan dharfu az-zamani wa dharfu al-makan, rabi'an al-hal, khamisan at-tamyiz, sadisan المستثنى، سابعا اسم لا، ثامنا المنادى، تاسعا المفعول من أجله، عاشرا المفعول معه، 11 خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، 12 النعت، الثالثة عشر العطف، 14 التوكيد، والخامسة عشر البدل. Jadi pas 15. Nah, dan kalau kita hitung, yang biasanya kita ngitung tabi itu 1. Nah, tapi ala kulli hal kita ngikut apa yang disebutkan oleh syarih di sini, bahwasanya itu 15. Wa amma maf'ula dhanantu wa akhawatiha nahwu dhanantu zaidan qa'ima faqad asqatahuma huna likaunihima dakhilaini fi qismil maf'ul bihi. Adapun maf'ul untuk dhanantu dan akhwatnya dan saudari-saudarinya seperti dhanantu zaidan qa'ima, maka beliau tidak menyebutkannya di sini dikarenakan maf'ul dhanantu sudah masuk ke dalam bagian maf'ul bih, yang dimana maf'ul bih disebutkan sebagai isim mansub yang pertama. Tsumma bada'a bi syarhiha, kemudian beliau mulai mensyarahnya, mengatakan babul maf'ul bihi wa huwa ismul mansubul ladzi yaqa'u bihi al-fi'lu, yaitu maf'ul bih adalah isim yang mansub yang di mana ia menjadi objek sebuah fi'il. Al-ba'u bimakna ala, ba di sini artinya ala, ay yaqa'u alaihi al-fi'lu, yaitu fi'il tersebut terjadi padanya. Nah, atau perbuatan tersebut terjadi padanya. Tahu dia yang menjadi objek terhadap dia menjadi objek dari fi'il tersebut. Nahnu darabtu Zaidan wa aku memukul Zaid, wa raqibtul farasa, aku mengendarai kuda. Wa huwa qismani, dan maf'ul bih ada 2, zahirun wa mudmar. Fal mudmaru ma taqaddama, fal zahiru ma taqaddama dzikruhu, yaitu ism zahir
itu telah disebutkan sebelumnya, atau maf'ul bih dhahir sudah disebutkan sebelumnya, yaitu darabtu Zaidan, Zaid, dan rakibtul faras, al-faras. Nah, min Zaidin wal farasi. Wal mudmaru qisman, dan mudmar itu ada dua, muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu 12 wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wad dhamiru huwa al-ya'u wa na wal kafu wa ha wal baqiyatu huruf. Dan dhamir di situ adalah ya, na, kaf dan ha. Adapun yang setelah-setelahnya itu adalah huruf. Misalnya kita ambil contoh, doroba kuma. Nah, yang dhamir di situ adalah kaf. Adapun mim di situ sebagai harfu imad, dan al-alif yaitu menunjukkan bahwasanya di situ dhamirnya musanna atau untuk musanna. Nah, wal munfasilu 12, dan dhamir munfasil ada 12. Wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Wad dhamiru huwa iya, dan dhamir di sini adalah iya. Wal baqiyatu hurufun ala marraba ya nuhu fi syarhi, dan yang setelahnya di situ adalah huruf. Thumma bada'a بالمفعول المطلق ويسمى أيضا بالمصدر لأن المفعول المطلق هو مصدر. Nah, kemudian penulis di sini melanjutkan bab maf'ul mutlak yang dinamakan juga dengan masdar, karena maf'ul mutlak itu adalah masdar. Wa 'arrafahu biqaulihi, dan beliau menta'rifnya, menjelaskan pengertiannya dengan mengatakan wal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, yaitu isim yang mansub yang datang ketiga atau disebutkan ketiga atau berada di posisi 3 dalam tasrif fi'il. Ay hinama nusarriful fi'la wa nuqallibuhu min halatin ila ukhra yaqa'ul masdaru thalitha, yaitu ketika kita mentasrif fi'il dan kita mengubahnya dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, maka masdar itu berada di posisi ketiga. Nahwu, contohnya daraba yadribu darba. Nah, dan ini sudah jelas. Seperti kita tasrif pada materi sorf. Fadarban huwal masdaru, dan darban di sini adalah masdar. Wa qad jaa'a thalithan, dan dia berada di posisi nomor 3 ba'dal madhi wal mudhari', setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Wa mithlu alima ya'lamu ilma, dan juga seperti alima ya'lamu dan alima ya'lamu ilma. Sajada yasjudu sujudan, fariha yafrahu farhan, dakhala yadkhulu dukhulan, wa hakadha. Nah, wa huwa qismani lafdhiyyun wa ma'nawiyyun, dan maf'ul mutlak ini terbagi jadi 2, ada yang lafzi dan ada yang ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyyun, jika lafaz maf'ul mutlak ini sama dengan lafaz fi'ilnya maka dia adalah lafzi, maka dia lafzi. Nahwu qataltuhu qatla, seperti qataltuhu qatla. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyyun, jika dia sesuai dengan makna fi'ilnya namun berbeda lafaznya maka dia maknawi. Nahwu, contohnya jalastu qu'udan wa qumtu wuqufa wa ma ashbaha dzalika minal amthilati. Nahwu ahantuhu ihtiqara. Nah, dan apa yang semisalnya seperti dari contoh yang lain seperti ahantuhu ihtiqara. ثم بدأ بظرف الزمان وظرف المكان فعرف الأول بقوله, kemudian beliau melanjutkan atau memulai dengan dzarf zaman dan dzarf makan, dan beliau menjelaskan ta'rif pengertian yang pertama yaitu dzarf zaman dengan mengatakan babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bitaqdiri fi,
Itu bab dharb zaman dan dharb makan. Dharb zaman adalah isim yang mansub. Dharb zaman adalah isim zaman yang mansub bitakdir fi, dengan takdir fi, yaitu isim yang menunjukkan zaman, menunjukkan waktu, dan ia mansub dan takdirnya fi, seolah ada makna fi di situ. Ai anna ma'nahu yakunu bitaqdiri fi, yaitu maknanya bahwasanya ada huruf ada fi di situ, ada harf fi. Mithlu, contohnya qama Zaidun sabahan, Zaid terbangun di pagi hari. Ay qama Zaidun fi sabah, Zaid terbangun di pagi hari. Sama artinya qama Zaidun sabahan dan qama Zaidun fi sabah. Nahu al-yawmi wal lailati, atau bisa al-yawma wal lailata, boleh. Al-yawmu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yaum itu adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wal lailatu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dan malam semenjak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Wa qadwatan wa bukratan, qadwah dan bukrah. Al-qadwah adalah al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi, yaitu waktu pagi yang ada di antara salat subuh dan terbitnya matahari. Wal bukratu awwalun nahari wa yabda'u min tulu'il fajri, dan bukrah itu adalah permulaan siang, yaitu dimulai dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya, terbitnya fajar. Wa saharan, waktu sahur. Wa ghadan, na'am, as-saharu akhirul laili, dan as-sahar itu adalah akhir malam. Qubail al-fajri, sebelum terbitnya fajar, yaitu kita biasa mengatakan waktu sahur, yaitu sebelum azan subuh. Nah, wal ghadu huwal yaumul ladzi ba'da yaumik, yaitu hari yang setelah hari ini, yaitu besok. Wa atamatan, dan atamah adalah thuluthul lailil awal, sepertiga malam pertama. Wa sabahan wa masaan, as-sabahu min tulu'il fajri ila adh-dhuhri. Sabahan dan masaan, pagi dan sore. Pagi itu dari terbit fajar sampai zuhur. Wal masa'u min adh-dhuhri ila al-maghrib, dan masa sore itu dari zuhur sampai maghrib. Wa abadan wa amada wa ma'nahuma al-waqtu alladhi la nihayata lahu, dan arti dari abadan dan amada adalah waktu yang tidak ada akhirnya, yaitu abadi. Wa hinan wa huwa waqtun ghairu muhaddad, hin adalah waktu yang tidak ditentukan. Nah, ketika. Wa ma ashbaha dzalika min al-amthilati mithlu waqta wa sa'ata wa lahdhata, dan apa juga yang semisalnya, contohnya waqt ketika sa'ah, lahdhah. Nah, thumma bada'a bi dzarfil makan, kemudian al-matin itu melanjutkan ke dzarf makan. Faqala, maka beliau rahimahullah berkata, wa dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bi taqdiri fi. Adapun dzarf makan adalah isim makan, yaitu isim yang menunjukkan tempat, dan ia mansub dengan takdir fi. Nahwu, contohnya atau nahwa amama wa khalfa wa qaddama, depan, belakang, dan di depan. Qaddam ay amama, qaddama artinya di depan. Wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda. Wara'a belakang, fawqa di atas, tahta di bawah, dan 'inda yaitu lima qurba minal makan, yaitu yang dekat, tempat yang dekat. Wa ma'a wa izaa wa hidaa wa tilqaa. Izaa ay muqabilah, yaitu izaa artinya di depan. Wa hidaa ay qariban minasyai'. Hidaa artinya dekat dengan sesuatu. Hidaa dekat dengan sesuatu. Wa tilqaa ay muqabilah. Tilqaa artinya di depan juga.
Wa thamma wa huna. Thamma ismu isyaratin lil makanil ba'id adalah isim isyarah yang menunjukkan tempat yang jauh. Wa huna ismu isyaratin lil makanil qarib, dan huna adalah isim isyarah yang menunjukkan tempat yang dekat. Wa ma ashbaha dzalika minal amthilati kayamina wa yasara, yaitu menunjukkan dan apa yang semisalnya dari contoh-contoh yang lain seperti yamina dan yasara. Thumma bada'a bil hal, kemudian al-matin yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala melanjutkan dengan atau memulai dengan pembahasan hal. Faqala, beliau rahimahullah berkata, babul hali, bab hal. Al-halu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat, yaitu isim mansub yang menjelaskan apa yang tidak jelas, menjelaskan hal yang ambigu dari suatu kondisi. Ay lima khafiya minas sifati, yaitu yang sifat yang tersembunyi, yang belum jelas. Fal halu innama ji'a bihi litubayyina halata sahibil hali waqta wuqu'il fi'li minhu, yaitu hal adalah sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan kondisi sahibul hal, menjelaskan kondisi apa yang dijelaskan atau siapa yang dijelaskan ketika terjadinya sebuah fi'il. Contohnya nahwu qaulika jaa Zaidun raqiba, nahwa qaulika jaa Zaidun raqiba, Zaid datang dalam keadaan berkendara atau menunggangi. Hadza halun minal fa'il alladhi huwa Zaid, dan raqiban adalah hal dari fa'il yaitu Zaid di situ sebagai sahibul hal, alladhi huwa Zaid, yang dimana itu adalah Zaid. Wa raqibtul farasa musraja, hadza minal maf'ul alladhi huwa al-faras, ini musraja adalah hal dari maf'ul bih, nah yang dimana itu adalah al-faras. Walaqitu Abdullah raqiba, hadza yahtamilu an yakuna al-fa'ila aw min al-maf'ul bihi, dan pada contoh laqitu Abdullah raqiban itu bisa jadi ini adalah hal untuk fa'il yaitu ana, dan bisa juga hal untuk maf'ul bih yaitu Abdullah. Wa ma ashbaha dzalika minal amthilah, dan apa juga yang semisalnya dari contoh-contoh yang lain. Wala yakunul halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, hal itu tidak datang kecuali dalam keadaan nakirah, dan ia tidak datang kecuali setelah sempurnanya kalimat. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibul hal tidak datang kecuali dalam keadaan ma'rifah. Wa qad sabaqa bayanu dzalika fi syarhi, dan telah lewat pembahasannya di dalam syarh. Summa bada'a bit tamyiz, kemudian al-matin Ibnu Ajurrum rahimahullah melanjutkan dengan pembahasan tamyiz. Faqala, beliau rahimahullah berkata, babut tamyizi, bab tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama min adz-zawat, yaitu tamyiz adalah isim yang mansub yang menjelaskan apa yang tidak jelas dari suatu zat. Nah, dari sesuatu. Nah, fal halu yufassirul hay'ata was sifata, hal itu menjelaskan kondisi dan sifat. Wa tamyizu yufassiruz zat, dan tamyiz itulah mensifati zat. Mithlu, contohnya ishtaraitu 20 qalaman, ishtaraitu 20 qalama, aku membeli 20 pulpen. Fa fassara al-qalama dzatul 20, dan yang menjelaskan qalam fa fassara al-qalamu dzatal 20, dan kata qalam di sini menjelaskan zatnya 20 atau kata dari 20 atau diri dari 20 tersebut, kata dari 20 menjelaskan yang 20. Thumma innal musannifa ikhtasarat ta'rifa, kemudian penulis di sini menyingkat ta'rif, pengertian. Fa inna tamyizi naw'ani, tamyizu dzatin ay tamyizun mufradun, wa tamyizu nisbatin ay
tamyizu jumlatin. Tamyiz ada dua, ada tamyiz zat yaitu tamyiz mufrad, dan ada tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah yaitu tamyiz jumlah. Wa yadullu ala annahu arada tamyiza an-nisbati huwa tamthilul musannifi biqaulihi. Kemudian beliau ingin menjelaskan, mendatangkan contoh dari tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah, yaitu contoh dari penulis atau sahibul matan yang dengan ucapan beliau nahwa qaulika, contohnya tasabbaba zaidun araqa wa tafaqqa'a bakrun syahma wa taba muhammadun nafsa. Tasabbaba zaidun araqan, Zaid bercucuran keringatnya. Wa tafaqqa'a bakrun syahma, Bakar itu lemaknya berlipat-lipat lemaknya, artinya lemaknya banyak sehingga kulitnya jadi berlipat-lipat. Wa taba Muhammadun nafsa, dan Muhammad itu baik atau bagus, nafsa dirinya, orangnya. Nah, ada juga yang mengatakan aroma tubuhnya bagus, atau bisa juga dikatakan bahwa jiwanya itu bagus. Fahadhil amthilatu litamyizin nasabi ay tamyizil jumali. Dan contoh-contoh ini adalah tamyiz nasab, penyandaran atau nisbah, atau tamyiz jumlah, atau ini dibaca litamyizin nisabi. Nah, tamyizin nisab jamak dari kata nisbah, dan tamyiz jumal, tamyizil jumal, jumal adalah jamak dari kata jumlah. Washtaratu 20 gulaman wa malaktu 90 na'jatan, dan aku membeli 20 budak dan aku memiliki 90 kambing. Tamyizun lil mufrad, ini adalah tamyiz mufrad. Na'am, wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan, dan ini tamyiz lin nisab, tamyiz jumlah. Wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam kama marra bayanuhu. Dan tamyiz ini tidak datang kecuali dalam keadaan nakirah, dan ia tidak datang kecuali setelah lengkap suatu kalimat atau setelah sempurnanya kalimat, seperti yang sudah lewat. Summa bada bil istithna, kemudian al-matin itu memulai dengan istithna. Babul istithna'i, bab istithna. Wa huruful istithna'i thamaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasha. Laysa jami'u hadhihi al-adawati hurufan bal hiya ala thalathati aqsamin. Semua adat istithna ini bukanlah huruf, akan tetapi terbagi menjadi 3 bagian. Awalan ma huwa harfun wa huwa, yang pertama yaitu yang harf, yang huruf, yaitu illa, wa huwa illa. Wa thaniyan ma huwa ismun wa huwa ghairu siwa suwa sawa, yang dimana dia adalah isim, yaitu ghairu, siwa, dan suwa juga sawa. Thalithan, yang ketiga, ma yakunu fi'lan taratan wa harfan taratan. Yang ketiga adalah yang terkadang jadi fi'il dan terkadang juga jadi huruf. Wahwa yaitu khala, ada, dan hasya. Fahina idzin fa fi kalamil musannif fi taghlibun ay annahu a'tal jami'a isma'illah li'annaha ummu babil istithna. Dan di sini penulis yaitu sahibul matan memberikan hukum yang lebih umum. Ada taglibul hukum, yaitu melihat secara umum walaupun anggotanya itu bukan
harf. Di sini penulis mengatakan huruful istitsna, padahal semuanya bukanlah huruf, akan tetapi isim, terus ada yang terkadang jadi huruf dan terkadang jadi fi'il, dan ada yang cuma sekedar jadi huruf seperti itu. Dan di sini taglib artinya pengumuman gitu, diberikan kata yang mendominasi atau pendominasian nama. Nah, seperti contohnya kama yuqalu ja'al abawani, telah datang kedua orang tua. Abawan di sini berasal dari kata ab yang artinya bapak. Apakah di sini diartikan telah datang dua bapak? Tidak. Akan tapi bagaimana wa yaqsidul aba wal umma, yang dimaksudkan dari kata abawan di sini bukanlah dua orang bapak, tapi ayah dan ibu, bapak dan ibu. Fatu'ta al umma ismal ab, fatu'ta al ummu ismal ab, maka di situ diberikan nama ab tagliban karena pendominasian lismil ab, karena nama ab itu lebih mendominasi. Summa alam anna siwa waswa wasawaan laysat asya'a muta'addidatan fil haqiqah, wa innama tarji'u li syai'in wahidin li'annaha lughatun, ay anna min qabail al-arabi man yukassiru sina siwa wa minhum man yadummuha wa minhum man yaftahuha qailan sawa'un fa in syi'ta qulta ja'a al-qawmu siwa zaidin aw suwa zaidin aw sawa'a zaidin. Nah, dan ketahuilah bahwasanya siwa, suwa dan sawa di situ sawaan bukanlah sesuatu yang berbeda, akan tetapi ketiga kata tersebut pada dasarnya adalah satu hal, atau satu kata, akan tetapi ada perbedaan pelafalan di kalangan kabilah Arab. Ada yang mengkasrohkan sin sehingga menjadi siwa, dan ada di antara mereka yang mendomahkan sin, dan ada juga yang memfathahkannya dengan berkata sawaun atau sawaan, bisa jadi qailan sawaan atau qailan sawaun, bisa mana aja. Kamu bisa mengatakan ja'al qaumu siwa zaidin atau suwa zaidin atau sawa'a zaidin. Nah, summa bada'a bitafsili, kemudian beliau mulai merincikan. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaba. Mustathna bi illa dinasabkan jika kalamnya tersebut tam mujab. At-tam huwa an yudhkara al mustathna minhu fil jumlah wal mujabu ay al muthbatu, yang dimana tam maksudnya adalah mustathna minhunya disebutkan di dalam kalimat tersebut, dan mujab adalah dia itu musbat, artinya tidak ada penafian. Nahwu qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran, fa zaidan wa amran mansubani wujuban, dan zaid dan kata zaid juga amr itu mansub, wajib mansub karena kalamnya tam mujab. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamma, apabila kalamnya atau kalimatnya manfi tam, jaza fihil badalu wan nasbu ala al-istithna, boleh badal, boleh menjadi badal, boleh juga nasab karena istithna. Nahwa ma qamal qaumu illa zaidun, na'am, wa illa zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan, dan apabila kalamnya naqis, wa huwa an yuhdhaf al-mustathna minhu wa hina idzin la yakunu illa manfiya. Nah, yaitu naqis ketika mustathna minhunya mahdzuf,
tidak disebutkan atau dihilangkan. Dan ketika itu kalamnya hanya dalam keadaan manfi. Jadinya naqis ini kalamnya itu selalu manfi, seperti yang sudah disebutkan ketika pembahasan istitsna. Kana ala hasabil awamil, tergantung amil yang datang, tergantung amil yang memasukinya. Nahwa ma qama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Fa zaidun waqa'a fa'ilan wa maf'ulan bihi wa isman majrura. Dan kata Zaid di sini imma dia menjadi fa'il, ada juga yang menjadi maf'ul bih, dan ia juga menjadi ism majrur, tergantung amil yang di belakangnya. Wal mustathna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawain majrurun la ghairu. Dan mustathna dengan ghair, siwa, suwa, sawa, semuanya majrur tanpa terkecuali. Wa amma nafsu hadhil asma'i falaha hukmul ismil waqi'i ba'da illa. Adapun hukum untuk isim-isim ini, yaitu ghair, siwa, ila akhirih, itu hukum isim yang setelah mustathna dengan illah, atau hukum yang setelah illah. Hukum mustathna yang setelah illah sama. Naam, wal mustathna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Adapun mustathna dengan khala, ada dan hasya boleh dinasabkan, boleh juga dijarkan. Nahwa, contohnya qamal qaumu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amran wa hasya bakran wa bakrin. Ala hasabit taqdir, tergantung mau menganggapnya seperti apa. Fa in qaddartaha af'alan nusiba ma ba'daha. Nah, adapun jika kita menganggapnya, jika engkau menganggapnya ia sebagai fi'il atau melihatnya sebagai fi'il, maka yang setelahnya itu mansub. Wa an qaddartaha hurufan jurra ma ba'daha ala ma sabaq. Adapun jika kita melihatnya, menganggapnya sebagai huruf, maka yang setelahnya atau setelah setelah khala, ada dan hasya itu menjadi majrur, seperti yang sudah lewat, seperti yang sudah dijelaskan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Nakhtatim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.